Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan Bu Bella. Pada episode kali ini kita akan belajar tentang cara membaca puisi. Pada tugas minggu yang lalu Anda sudah mengamati pembacaan puisi dari orang-orang yang sudah Bu Bella tunjuk. Di antaranya Anda sudah membuka akun YouTube-nya Mutia Senja. Itu adalah seorang penyair asal Sragen, masih muda juga, temannya Bu Bella. Kemudian Anda juga sudah pernah membuka akun Instagram Sausan Syada. Di situ ada pembacaan puisi juga, Anda sudah pernah menyaksikan? Apakah sudah? Jika belum, silahkan Anda buka dulu Mutia Senja dan Instagram Sausan Syada. Yang Mutia Senja itu akun YouTube ya? Sudah? Kalau sudah, sekarang kita akan masuk ke sesi yang kali ini. Untuk membaca puisi, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Sebelum kita lanjut ke materi, ada yang ingin Bu Bella sampaikan dulu. Untuk sesi kali ini, minggu ke-6, ini adalah tugas Anda untuk melakukan praktik pembacaan puisi. Jadi setelah ini, Anda akan membuat tugas merekam video pembacaan puisi Anda dengan tahap-tahap yang sudah Bu Bella tentukan. Tentu nanti Anda akan mendapatkan materinya di sini. Nanti Anda saya beri materinya melalui grup di kelas masing-masing. Silahkan tunggu saja. Jika sudah diunduh, Anda bisa mulai untuk melakukannya. Sudah siap? Dalam pembacaan puisi dikenal istilah yang namanya rima atau irama. Apa itu rima atau irama? Rima atau irama adalah pembacaan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Jadi sepantasnya, sewajarnya pembacaan puisi itu seperti apa? Di dalam naskah Anda akan diminta untuk membacakan beberapa petikan puisi dengan rima atau irama yang sudah ditentukan. Anda bisa melakukannya. Bu Bella akan beri contoh. Untuk yang pertama, ada A, B, C, dan D. Yang A, ada pagiku hilang, garis miring 1, sudah melayang, garis miring 1. Hari mudaku, garis miring 1, sudah pergi, garis miring 2. Kenapa ada garis miring 1 dan garis miring 2? Garis miring 1 menandakan Anda harus berhenti sejenak. Garis miring 2, Anda harus berhenti agak lama. Kira-kira 2-3 ketukan. Paham? Akan Bu Bella praktekkan. Contoh, yang A, baris pertama akan dibaca cepat dan baris kedua akan dibaca lambat. Tunggu, Anda sudah memegang naskahnya ya? Anda harus membuka ini dulu, harus membaca dulu baru tahu. Jadi tidak bisa menyaksikan saya tanpa menyimak bahannya. Ingat ya kata-kata Bu Bella di kelas, untuk belajar bahasa Indonesia Anda harus memegang naskahnya. Karena kita berbicara tentang fakta real di naskah. Kamu tidak bisa membayangkan, nak. Bisa ya? Sudah disiapkan? Baik, kalau gitu akan Bu Bella lanjutkan. Yang pertama, pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi. Cepat, lambat. Saya ulangi ya. Pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi. Oke. Yang kedua, lambat, cepat. Pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi. Beda kan? Nah, itu namanya rima atau iramanya. Dan kamu harus belajar intonasinya, bagaimana pemenggalannya. Garis miring 1 atau garis miring 2. Perhatikan itu. Kemudian Anda bisa praktekkan keempat-empatnya dari A sampai D. Bisa? Jika sudah, bisa Anda rekam. Untuk yang kedua, dalam pembacaan puisi, ada istilah yang namanya kejelasan lafal atau artikulasi. Yaitu dalam membaca puisi, Anda itu suaranya harus jelas. Anda mau bilang apa? A, I, U, E, O, nggak boleh berlibet, harus jelas. Nah, itu harus Anda latih. Cara melatihnya bagaimana? Anda latih menggunakan huruf-huruf vokal dengan cara berikut ini. Yang pertama, ada A, B, dan C, Anda ucapkan dengan cepat. Misalnya A, saya bilang A, maka Anda ucapkan A, 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 A. Tunggu, ini dilakukan dalam 1 kali tarikan nafas. Jadi Anda harus mengucapkannya 1 tarikan nafas, kemudian ucapkan A sebanyak-banyaknya dengan cara yang cepat. Contoh ya,
A 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 sampai nafasmu habis. Kira-kira akan menghasilkan berapa banyak A? Begitu juga untuk I, U, E, dan O. Lakukan untuk kesemua huruf vokalnya. Kemudian yang kedua, ucapkan dengan satu tarikan nafas sepanjang yang Anda mampu. Maksudnya satu huruf vokal diucapkan dalam satu kali tarikan nafas semampu Anda. Contoh, A, sampai suaranya habis, sampai suaranya hilang. Sejauh apa, setinggi apa? Tentu masing-masing Anda nanti akan mempunyai kekuatan tarikan nafas yang berbeda-beda untuk menghasilkan huruf vokal itu. Bisa? Kalau sudah, poin yang ke C, lakukan hal serupa untuk poin A dan B untuk ke semua huruf vokal, yaitu A, I, U, dan O. Bisa? A, I, U, E, O. Bisa ya? Pasti bisa. Terakhir, dalam membaca puisi dikenal yang namanya mimik. Mimik itu adalah ekspresi wajah ketika membaca puisi. Jadi ketika Anda membacakan puisi sedih, maka ekspresi Anda juga sedih. Tapi ketika Anda membaca puisi itu semangat, menggebu-gebu tentang kemerdekaan, ya Anda harus semangat. Tapi ketika Anda membaca puisi itu penuh duka, haru, maka Anda juga membacanya harus penuh duka dan haru. Kalau perlu menangis. Dan itu tentu perlu pengolahan rasa yang cukup dalam. Itu nanti akan Anda lakukan di pertemuan berikutnya. Tapi sekarang Anda akan berlatih mengekspresikan wajah, membuat mimik yang sesuai dengan pembacaan puisi. Coba kita lihat ya. Yang di nomor 3, ada sebuah puisi, kutipannya puisi Taufik Ismail, judulnya Karangan Bunga. Ini adalah puisi tentang kesedihan. Karena bercerita tentang anak kecil yang datang ke makam seorang pemuda yang tertembak karena sebuah insiden pada masa kemerdekaan. Jadi ini puisi sedih ya, maka mimik yang ditampilkan wajahnya harus wajah sedih, betul sekali. Sekarang perhatikan. Oke, Bu Bella akan setting wajah sedih dulu ya. Karangan Bunga, karya Taufik Ismail. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba. Sore itu, ini dari kami bertiga, pita hitam pada karangan buku. Sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Gitu, bisa ya? Jadi ada ekspresi seperti menyayat bahwa menyayangkan kekecewaan dan duka bahwa kenapa kakak itu tertembak siang tadi. Maka diekspresikan dengan 3 anak kecil. Nah, berikutnya ada puisi karya Chairil Anwar, Karawang Bekasi. Anda bisa buka di Google ya untuk lirik lengkapnya seperti apa. Maksud saya naskah lengkapnya seperti apa. Bu Bella akan bacakan 2 bait saja. Karawang Bekasi adalah puisi tentang kemerdekaan. Jadi ada beberapa part di mana Anda, beberapa bagian Anda harus down, kalem, dan ada beberapa part di mana Anda harus naik semangat dan tinggi seperti mempertanyakan kejelasannya, begitu ya. Bu Bella akan mulai. Karawang Bekasi. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendekap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Itu ya. Itu ada bait yang pertama, Anda harus membacakan dengan penuh semangat, ekspresi wajahnya semangat. Kemudian bait yang kedua, Anda menandakan bahwa Anda itu mati.
Anda akan mati. Maka ekspresi orang yang akan mati itu seperti apa? Bukan orang yang akan mati, maksudnya orang yang tahu bahwa dia itu sudah mati, maka dia akan menyampaikan bahwa saya sudah mati itu seperti apa. Tahu ya? Coba Anda bayangkan dulu rasanya seperti apa. Setelah itu baru Anda praktekkan, maka Anda akan mendapatkan mimik wajah yang sesuai. Jika Anda ingin melatih mimik wajah yang sesuai, silahkan Anda cari puisi berbagai genre, baik itu puisi semangat, puisi duka, puisi bahagia. Kemudian bawa sebuah cermin, latih diri Anda di depan cermin. Maka Anda akan tahu sejauh apa wajah Anda bisa berekspresi. Jika muka Anda masih kaku, silahkan Anda senam wajah dulu. Anda bisa ucapkan A, I, U, E, O, senyum, merengut, marah, gerakan alis, semuanya Anda bisa lakukan. Bisa ya? Nah, sekarang sudah selesai materi pembacaan puisi. Nah, sekarang prosedur pengumpulan tugasnya. Anda tahu ya bahwa tugas ini nanti akan Anda rekam dan Anda videokan. Ini berlaku untuk, maaf sebelumnya tidak semua kelas 10 ya, yang Bu Bella ampu itu ada kelas 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 IPS 2, dan 10 IPS 3. Jadi silahkan Anda perhatikan baik-baik, modalnya hanya akun media sosial Anda. Semuanya punya Instagram ya, jika belum silahkan buat, itu sangat mudah sekali. Nah, Anda tidak akan saya minta untuk mengirimkan ke WA saya atau ke email saya, itu terlalu berat. Silahkan Anda mengekspresikan diri dan mempostingnya di sosial media Instagram dengan cara men-tag akunnya Bu Bella. Akunnya Bu Bella namanya Sausan Syada. Jika kamu nanti mencari Sausan Syada, akan ada dua akun yang muncul. Yang pertama yang berjilbab biru, yang kedua yang berjilbab ungu. Anda pilih yang berjilbab biru, karena yang berjilbab ungu itu sudah dinonaktifkan sudah lama, tetapi masih muncul. Jadi Anda bisa pilih yang berjilbab biru, yang pakai kacamata. Bisa ya? Nah, silahkan Anda rekam, Anda post di sosial media. Untuk jangka waktu pengumpulannya, untuk kelas 10 MIPA 1, Selasa 28 April 2020. Saya tunggu, silahkan kamu posting dan tag di akunnya Bu Bella. Jadi nanti Bu Bella akan menilainya dari tag yang kamu lakukan. Tahu ya, nge-tag ya, tandai orang. Bisa ya? Bisa pasti. Terus untuk yang kelas 10 MIPA 2, 10 IPS 2, dan 10 IPS 3, tanggal pengumpulannya yaitu Kamis 30 April 2020. Jamnya sama, pukul 2 siang. Maksimal saya lihat pukul 2 siang, karena sore akan saya rekap nilainya sebagai nilai praktik yang pertama. Nanti untuk nilai praktik yang kedua menyusul setelah minggu yang setelah Anda mengumpulkan tugas ini. Paham? Jika ada pertanyaan, Anda bisa tanyakan langsung kepada Bu Bella. Tahu nomor WA-nya Bu Bella ya? 0857 1065 8812. Silahkan tanya ke kelas Anda. Bu Bella cukup terkenal nomornya ya, silahkan. Oke, paham? Oke, kalau sudah paham berarti cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan Bu Bella berdoa semoga kita semua selalu dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberkahi kesehatan, keselamatan, dan kebugaran. Ingat, jangan malas. Ini bukan libur. Ini hanya belajar dari rumah. Kita tetap bersama kamu dan kamu tetap bersama kita, karena kita saling membersamai. Tahu ya? Oke, kalau gitu Bu Bella cukupkan sekian dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Syukran, jazakillah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.